Hi, how are you guys? Welcome again in IT Governance. My name Paul Tapancaran Setumorang. Hari ini kita akan membahas spesifik tentang IT Governance, Model, and Management. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, diharapkan teman-teman dapat mengerti perbedaan antara orientasi perusahaan hari ini dan perusahaan masa lalu. Yang kedua, teman-teman diharapkan dapat memahami bagaimana pengelolaan berbagai aset teknologi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, teman-teman dapat memetakan proses atau kegiatan yang dimiliki perusahaan dengan struktur organisasi yang ada. Adapun chapter dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama tentang what is IT governance. Apa itu tata kelola IT? Yang kedua, current drivers of IT governance. Apa penggerak tata kelola TI saat ini? Yang ketiga, the importance of IT governance. Pentingnya tata kelola TI. Dan yang keempat, map the company activity. Peta dari aktivitas perusahaan. So, what is IT governance? IT governance is a formal framework that provides a structure for organization to ensure the IT investment to support business objective. Tata kelola TI merupakan kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi organisasi untuk memastikan bahwa investasi TI itu mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, the process that used to monitor and control key information technology capability decisions to ensure the delivery of value to key stakeholders in an organization. Ini maksudnya adalah tata kelola TI itu adalah proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi utama untuk memastikan penyampaian nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Oke? Nah, ada perbedaan antara model bisnis saat ini dan model bisnis dulu. Di model perusahaan saat ini, perusahaan itu berusaha menutup titik lemah dari pengalaman yang ada, lalu menghilangkan pemborosan. Dan itu dilakukan dengan cepat. Sementara model bisnis yang lama itu masih mentolerir atau menoleransinya. Yang kedua, di model bisnis saat ini itu perusahaan-perusahaan itu mencari peluang ya dalam peningkatan berkelanjutan. Sementara di model bisnis yang lama itu masih akan berubah jika ada kendala yang signifikan. Lalu di model bisnis saat ini, kolaborasi yang lebih baik antar departemen dan tim itu merupakan satu fitur utama ya dari bisnis saat ini. Lalu yang selanjutnya di strategi bisnis modern saat ini itu dilibatkan partisipasi karyawan yang sangat lebih baik dalam keputusan bisnis sehari-hari dan juga terjadinya sosialisasi yang baik terhadap pelanggan. Sementara di pola bisnis lama, manajer bisnis lama itu biasanya mencoba mengelola karyawan mereka itu dengan memaksa keputusan. Sementara manajer baru hanya membimbing atau memimpin mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Berikut adalah fungsi-fungsi dari IT governance. Fungsi yang pertama yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi ini menjadi lebih ramping dan jauh dari sifat birokratis karena sejumlah aspek administratif yang ketat dan teratur telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, maka unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah
firm infrastructure. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengawasan dan kontrol. Di fungsi ini dilakukan pengawasan performance dan motivasi orang dengan desain features seperti standards, measures, evaluation, feedback, dan melakukan rewards. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan ini dilakukan untuk mensupport intellectual proses dengan melakukan pembuatan model, data analisis, dan presentation yang diarahkan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastructure dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi interorganisasi. Di fungsi ini terjadinya peranan yang cukup unik karena dipicu belakangan ini oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Seperti konsep kemitraan strategis atau partnership berbasis teknologi informasi yang diimplementasikan melalui supply chain management, enterprise resource planning, yang membuat perusahaan itu melakukan sejumlah terobosan-terobosan penting dalam mendesain struktur organisasi unit teknologi informasinya. Bahkan saat ini tidak jarang ditemui perusahaan yang cenderung melakukan kegiatan pengalih-dayaan atau outsourcing dari sejumlah proses bisnis terkait ke pihak lain demi kelancaran bisnisnya. Jadi kenapa IT governance itu sangat penting? IT governance itu berguna untuk menyelaraskan strategis yang dapat menghasilkan peningkatan kepuasan mitra bisnis. Yang kedua, dapat meningkatkan nilai pengiriman yang akan mendorong peningkatan prioritas proyek, lalu mengarah pada pengurangan anggaran TI. Yang ketiga yaitu peningkatan kinerja dan peningkatan manajemen sumber daya yang akhirnya akan menuruni total biaya kepemilikan TI. Yang keempat, dapat menciptakan kualitas output TI yang lebih baik, lalu menghasilkan pengurangan masalah penilaian TI. Dan kenapa penting IT governance itu dapat meningkatkan keuntungan? Biasanya perusahaan dengan kinerja tata kelola TI di atas rata-rata memiliki keuntungan lebih dari 20% lebih tinggi daripada perusahaan dengan tata kelola yang buruk. Berikut adalah landscape aktivitas perusahaan, terdiri dari enterprise governance, IT governance, product development governance, dan development governance. Enterprise governance di sini adalah suatu bentuk tanggung jawab dan praktek-praktek yang dilakukan oleh dewan dan manajemen eksekutif dengan tujuan memberikan arahan strategis memastikan bahwa tujuannya tercapai. Untuk memastikan bahwa risiko itu dikelola secara tepat dan memverifikasi bahwa sumber daya organisasi itu digunakan secara bertanggung jawab. Kalau yang IT governance seperti saya jelaskan sebelumnya merupakan proses yang digunakan untuk memantau, mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan penyampaian nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi itu tercapai. Di IT governance ini terjadinya sebuah kerangka kerja formal atau framework yang menyediakan struktur bagi organisasi
untuk memastikan bahwa investasi TI itu mendukung tujuan bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah Product Development Governance. Product Development Governance adalah segala tahap yang bertujuan untuk mengembangkan produk dari sebuah konsep atau ide melalui market release dan sebagainya. Di Product Development Governance ini dilakukan langkah-langkah seperti pembuatan konsep, pembuatan desain, pengembangan, dan pemasaran produk baru atau baru melakukan rebanding. Selanjutnya adalah Development Governance. Development Governance ini adalah proses untuk mengembangkan dan melakukan perubahan pada sebuah tata kelola TI. Sekian dari saya, sampai ketemu kembali. See you.